selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali masih bersama saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ya beberapa soal bentuk akar dan pangkat. Nah, ini sengaja video ini Pak buat sebagai persiapan kita untuk menghadapi PTS. Nanti akan ada 20 soal pilihan ganda dan 5 butir soal urean. Kita akan bahas satu demi satu. Kita lihat soal nomor 1. Ya. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 adalah titik-titik. 2 pangkat negatif 3. Oke, ini kita ingat satu sifat. Ini pangkatnya pangkat bilangan negatif. Berarti ingat sifat pangkat bilangan negatif. A pangkat negatif M itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Maka dengan demikian, bentuk 2 pangkat negatif 3 dengan menggunakan sifat ini bisa kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Ya. Nah, tinggal kita menghitung berapa nilai dari 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 sendiri itu akan sama dengan 2 kali 2 kali 2. Akan sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti nilai dari 2 pangkat 3 sendiri itu sama dengan 8. Maka bagian yang ini, ya 1 per 2 pangkat 3-nya kita ganti dengan 8. Jadi ternyata hasil dari 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/8. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 2. Hasil perkalian dari 4 pangkat negatif 5, 4 pangkat negatif 5, dikali 4 pangkat 3. Kita perhatikan, ini adalah perkalian bentuk pangkat. Basisnya sama. Karena basisnya sama, maka bentuk perkaliannya kita akan ingat salah satu sifat untuk bentuk perkalian bentuk pangkatnya. Apa itu sifatnya? A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat sifat ini kita pakai kalau basisnya sama. Nah, ini kebetulan soal nomor 2 ini basisnya sudah sama. Perkalian pangkatnya dijumlahkan. Maka 4 pangkat negatif 5 kali 4 pangkat 3 bisa kita ubah menjadi 4 pangkatnya kita jumlahkan. Negatif 5 ditambah 3. Sama dengan 4 pangkat negatif 5 tambah 3 berapa? Itu 4 pangkat negatif 2. Nah, di sini masih ada bentuk pangkat bilangan negatif. Padahal pilihan jawabannya ini tidak ada bentuk pangkat lagi. Berarti 4 pangkat negatif 2 kita ubah kembali dengan sifat yang pangkat negatifnya. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan demikian 4 pangkat negatif 2 bisa kita ubah menjadi 1 per 4 pangkat 2. Itu ya. Nah, 4 pangkat 2 sendiri itu sama dengan 4 kali 4. Artinya apa? 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Sehingga 1/4 pangkat 2 bisa kita nyatakan menjadi 1 per 16. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 8BC pangkat negatif 4 dinyatakan dalam bilangan berpangkat positif akan menjadi apa? Oke, kita tuliskan soalnya terlebih dahulu. 8BC pangkat negatif 4. Nah, di sini dia minta kita mengubah dalam bentuk pangkat positif. Nah, di sini yang pangkat negatifnya adalah C pangkat negatif 4. Jadi yang ini nih, yang ini akan kita ubah menjadi pangkat positif. Sedangkan 8B itu tetap. Ya, kita ubah seperti ini. 8B ini aman karena memang pangkatnya positif. 8 pangkat 1, B pangkat 1. Yang bermasalah di sini adalah C pangkat negatif 4. Dengan menggunakan sifat A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M,
maka C pangkat negatif 4 bisa kita ubah menjadi, ini bentuk perkalian ya, jadi 8 kali B kali C pangkat negatif 4. Jadi Pak ubah menjadi 8B dikali 1 per C pangkat 4. Ya. Nah, ingat perkalian, pembilang kali pembilang ya, 8B kali 1, 8B, lalu ini kan sebenarnya 8B per 1 mestinya kan gitu ya. Tinggal kita kalikan 1 kali C pangkat 4 adalah C pangkat 4. Jadi hasilnya bentuk 8BC pangkat negatif 4 dalam bentuk pangkat positif akan menjadi 8B per C pangkat 4. Jawabannya adalah ya. Berikut soal nomor 4. 8M pangkat 5, N pangkat 4 per 2MN pangkat negatif 2 lalu dipangkatkan 3. Disederhanakan menjadi, kita coba menuliskan kembali soalnya ya. Jadinya 8M pangkat 5, N pangkat 4, lalu dibagi 2M N pangkat negatif 2, kemudian dipangkatkan 3. Untuk bagian pembilang ini sudah dalam bentuk yang sederhana. Ini tidak bisa diapa-apakan lagi ya bentuk pembilang. Nah, kita lihat bentuk penyebut. Ini adalah perkalian, bentuk perkalian, kemudian ada pangkatnya lagi. Maka kita ingat sifat ini, sifat A kali B pangkat M. Kenapa? Karena basis pada bagian dalam kurung ini beda semua ya. Jadi kita pakai sifat ini. A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di bagian pembilang, kembali ke soal, di bagian pembilang ini kan sudah bentuk paling sederhana. Kita cukup menuliskan kembali, ya, menuliskan kembali bentuk pembilangnya. 8 M pangkat 5, kemudian N pangkat 4. Lalu di bagian penyebut, ini 2 pangkat 3, jadi kayak gini ya. A kali B pangkat M itu artinya A pangkat M. Berarti ini menjadi 2 pangkat 3 ya, kita tulis 2 pangkat 3. Lalu dikali M pangkat 3 gitu ya. M pangkat 3 mengikuti sifat A kali B pangkat M. Kemudian N pangkat negatif 2 pangkat 3. Ya, kita kasih kurung karena ada 2 pangkat, N pangkat negatif 2, lalu pangkat 3. Oke, nah setelah itu tinggal kita sederhanakan bagian penyebutnya. Bagian pembilang kembali kita tuliskan 8 M pangkat 5 N pangkat 4 per bagian penyebut 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 gitu ya, sama dengan 8. Sama dengan penjabaran soal nomor 1, berarti 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian M pangkat 3. Nah, kemudian kita ke bentuk ini, N pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya, N pangkat 2 dipangkatkan 3. Ingat kita punya sifat ini. Kita punya sifat A pangkat M, lalu dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, jadi N pangkat negatif 2 dipangkatkan 3, itu sama dengan N pangkat negatif 2 kali 3. Ya, N pangkat negatif 2 kali 3. Berarti N pangkat negatif 6. Oke, nah setelah itu kita tinggal menyederhanakan saja. Ya, kita lihat yang bisa kita sederhanakan ada 8 dengan 8. Kita coret 8 bagi 8. 1. Ya. Kemudian lihat suku yang sama, basis yang sama maksudnya. M pangkat 5 bagi M pangkat 3 itu berarti pangkatnya dikurangi. Jadinya M pangkat 5 lalu dikurangi 3. N pangkat 4 bagi N pangkat negatif 6 berarti N pangkat 4 dikurangi negatif 6. Ya, M pangkat 5 kurang 3 itu M pangkat 2. Lalu N pangkat. Nah, ini kan tandanya berurutan. Kita kalikan dulu. Negatif kali negatif positif. Jadinya 4 tambah 6, 10. Jadi N pangkat 10. Ini adalah bentuk paling sederhana dari soal nomor 4. N pangkat 2, N pangkat 10. Dengan demikian jawabannya adalah C. Kita ke soal nomor 5. Hasil pemangkatan dari 3A kuadrat
per 4B lalu dipangkatkan negatif 3 adalah ya 3A kuadrat per 4B kemudian dipangkatkan negatif 3. Nah, ini adalah kombinasi dari dua sifat ya, bisa tiga sifat. Jadi kita bisa pakai sifat yang pertama A kali B pangkat M ya sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian bisa pakai sifat A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Atau nanti bisa kita pakai A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali M. Itu ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan satu demi satu. Untuk bentuk pertama. 3A pangkat 2 per 4B pangkat negatif 3. Ini kita pelan-pelan menjabarkan. Jadinya 3 pangkat negatif 3. Oke. Lalu A pangkat 2 dipangkatkan negatif 3. A pangkat negatif 2 dipangkatkan, A pangkat 2, A pangkat 2 dipangkatkan negatif 3. Kemudian dibagi 4 pangkat negatif 3. Lalu B pangkat negatif 3. Oke ya. Ini bagian ini kita sederhanakan terlebih dulu nih, yang ini. Karena ada pangkat pangkat dari bilangan berpangkat. Kita sederhanakan dulu. Carinya 3 pangkat negatif 3. Kemudian A pangkat. Ini dikalikan ya, 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Lalu per 4 pangkat negatif 3. B pangkat negatif 3. Oke ya. Nah, setelah sampai ke sini kita lihat pangkatnya seluruhnya negatif. Maka seperti apa kita mengubahnya jadi positif? Ya kita pakai sifat ini lagi. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau pangkat negatifnya ada di pembilang, supaya positif kita bisa meletakkan di bagian penyebut. Kebalikannya nanti sama. Kalau pada bagian penyebut pangkatnya negatif, maka untuk menjadi positif dipindahkan bagian pembilang. Jadi ini sebenarnya kita hanya menukar saja tempatnya ya. Ini hanya kita tukar tempatnya. Pembilang pangkat negatif seluruhnya kita letakkan di penyebut. Sama juga dengan penyebut pangkatnya negatif seluruhnya kita letakkan di pembilang. Maka yang bagian penyebut kita pindahkan ke pembilang. Jadinya 4 pangkat negatif 3. Letakkan di pembilang. Jadinya 4 pangkat 3. B pangkat negatif 3. Pindahkan ke pembilang. Jadinya B pangkat 3. Itu ya. Lalu dibagi. Bagian pembilang pangkatnya negatif. Letakkan di penyebut. Pangkatnya jadi positif. Oke. A pangkat negatif 6. Taruh di penyebut. Jadinya A pangkat 6. Oke. Nah setelah itu tinggal kita selesaikan. Ini 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? 4 kali 4 kali 4. 64 ya. 64 kemudian B pangkat 3. Lalu per 3 pangkat 3 itu 27. A pangkat 6. Ini bentuk sudah paling sederhana. Oke, karena 64 per 27 tidak bisa disederhanakan. Lalu B pangkat 3 per A pangkat 6 juga tidak bisa disederhanakan karena basisnya beda. Maka jawabannya adalah D. Kita ke soal nomor 6. Bentuk pangkat negatif dari 0,25 adalah 0,25. 0,25 ini adalah bentuk desimal. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, masih ingat materi SD ya, 0,25 itu sama dengan 25 per, sekarang kita lihat, di belakang koma ada 2 angka, maka menjadi per 100. Ya, jadi kalau satu angka belakang koma per 10, kemudian 3 angka di belakang koma menjadi per 1000. Nah, karena 0,252 angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi 25 per 100. Nah, untuk ini ternyata masih bisa kita sederhanakan. 25 dengan 100, ya kita sederhanakan dengan 25. 25 bagi 25, sisa 1. 100 bagi 25, 4. Jadi 25 per 100 itu sama dengan 1 per 4. Tapi di sini dia menghendaki, soal ini menghendaki kita ubah menjadi pangkat negatif. Nah, tinggal 4 kita ubah menjadi berapa pangkat berapa, gitu ya. Nah, 4 sendiri itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Nah, dalam bentuk pangkat negatif, 1 per 2 pangkat 2 itu berapa? Ya, kembali ke sifat tadi. A pangkat negatif M itu kan sama dengan 1 per A pangkat M. Artinya apa?
1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat negatif M. Berarti 1 per 2 pangkat 2 akan sama dengan 2 pangkat negatif 2. Gitu ya. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. X pangkat 3, Y pangkat 6 dibagi X pangkat 4, Y pangkat negatif 3, lalu dibagi X pangkat 7Y per X, Y pangkat negatif 4. Oke, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. Kita selesaikan satu demi satu. X pangkat 3, Y pangkat 6 per X pangkat 4, Y pangkat negatif 3. Lalu dibagi X pangkat 7, Y per X, Y pangkat negatif 4. Nah, kita selesaikan satu-satu ya, yang bagian kiri dulu. Ini kebetulan bisa kita sederhanakan karena ada yang basisnya sama. Jadi kita lihat X pangkat 3 bagi X pangkat 4. Pembagian itu berarti pangkatnya dikurangi ya. Ya, ingat sifat A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Itu ya. Jadi ini kita bagi nih, X pangkat 3 bagi X pangkat 4 jadinya X pangkat 3 kurang 4. Kemudian Y pangkat 6 bagi Y pangkat negatif 3, berarti Y pangkat 6 kurangi negatif 3. Lalu dibagi, sekarang bagian kedua, ini basisnya masih ada yang sama. Ya, X pangkat 7 bagi X, jadinya X pangkat 7, X ini sebenarnya X pangkat 1. Jadinya 7 kurang 1, lalu Y, ini sebenarnya Y pangkat 1 dibagi Y pangkat negatif 4, jadinya Y pangkat 1 dikurangi negatif 4. Nah, kita sederhanakan bagian demi bagian. X pangkat 3 kurang 4, negatif 1. Y pangkat, nah ini kan tandanya berurutan, kita kalikan terlebih dahulu. Negatif kali negatif, positif. 6 tambah 3, 9. Lalu dibagi X pangkat, 7 kurang 1, 6. Kemudian Y pangkat, ini juga tanda berurutan, kita kalikan terlebih dulu. Jadinya 1 tambah 4, 5. Nah, setelah sampai di sini, ini masih bentuk pembagian. Berarti kembali ke sifat ini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sehingga ini menjadi, lihat masih sama ya. Berarti X pangkat negatif 1, karena ini bagi, jadi kurang 6. Terus Y pangkat 9 bagi, jadi kurang 5. Itu ya. Jadinya X pangkat negatif 1 kurang 6, negatif 7. Y pangkat 9 kurang 5, 4. Ini adalah bentuk paling sederhana. Maka kita akan menjawab B. Soal nomor 8. Bentuk pangkat negatif dari 125. 125 itu dalam bentuk pangkat negatif itu berapa? 125. Oke, kita pakai pohon faktor ya. 125 ini ganjil. Kalau bagi 3 nggak bisa ya. Bagi 5. 125 bagi 5, 25 ya, masih ganjil. Bagi 3 nggak bisa, bagi 5. 5. Ternyata 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kita tulis dulu. Sama dengan 5 pangkat 3. Tetapi soal ini menghendaki kita mengubah dalam bentuk pangkat negatif. Berarti 5 pangkat 3, ya pakai sifat pangkat negatif dong. Jadinya A pangkat negatif M itu kan sama dengan 1 per A pangkat M. Oke. Berarti kalau 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 itu bisa kita tulis menjadi 1 per 5 pangkat negatif 3. Itu ya. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nilai dari 256 pangkat setengah dikali 27 pangkat sepertiga. 256 pangkat setengah, kemudian dikali 27 pangkat sepertiga. Ini adalah perkalian bilangan berpangkat pecahan. Pangkatnya pecahan. Maka alur berpikir kita seperti ini. Kita lihat pecahannya ini, 1 per 2. Ya, 1 per 2. Maka alur kita berpikir seperti ini. 256 itu berapa kali berapa? Ya.
dua angka yang sama, yang kalau kita kalikan 256. Oh ternyata 16 kali 16. Berarti 256 itu sama dengan 16 pangkat 2. Jangan lupa dipangkatkan 1/2. Lalu kali 27 itu berapa? Karena ini pangkat sepertiga, ada tiganya di penyebutnya. Jadi logikanya 27 itu berapa kali berapa ya? Kalau susah ya kita bisa pakai pound faktor saja. 27 ganjil kita bagi 3, bisa ya 9 bagi 3 juga 3. Ternyata 27 itu 3 pangkat 3. Ya, sama dengan penyebut dari pangkat. 27 sendiri adalah 3 pangkat 3, jangan lupa dipangkatkan 1/3. Ini adalah pangkat dari bilangan berpangkat, berarti kita ingat sifatnya. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Sehingga 16 pangkat 2 dipangkatkan setengah itu bisa ditulis 16 pangkat 2 dikali setengah gitu ya. Kali ini juga sama, 3 pangkat 3 dikali sepertiga ya, sepertiga. Tinggal kita coret nih. Nah, tinggal dicoret seperti ini. Sisanya apa? Sisanya 16 dikali 3. Berapa 16 kali 3? 48. Nah, ini adalah jawabannya. C. Kita ke soal nomor 10. 8x pangkat negatif 4 bagi 2x pangkat negatif 6. 8x pangkat negatif 4 dibagi 2x pangkat negatif 6. Nah, tinggal kita bagi saja ya. 8 bagi 4. Maaf, 8 bagi 2, 4. Lalu x pangkat negatif 4 bagi x pangkat negatif 6. Karena bagi pangkatnya dikurangi. Ini basisnya sama. Jadinya x pangkat negatif 4 kurang negatif 6. Gitu ya. Jadi akan sama dengan 4x pangkat. Nah ini kan tandanya berurutan. Jadi tambah. Negatif 4 tambah 6. Itu 2. Jadi ini adalah hasil dari pembagian 8x pangkat negatif 4 dengan 2x pangkat negatif 6 adalah 4x pangkat 2. Jawabannya C. Soal nomor 11. Ini adalah menyederhanakan bentuk akar. Ya, kita melakukan operasi bentuk akar. Akar 75 ditambah 3 akar 48. Akar 75 ditambah 3 akar 48. Nah, kita ubah. Ya, kita ubah akar 75 itu bisa kita ubah menjadi akar 25 kali 3. Ya, lalu tambah 3 kali akar 48. 48 tadi nih sudah ya, 16 kali 3. Jadi 48 itu 16 dikali 3. Akar 25 kali 3 ini kita ingat sifatnya. Akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Sehingga akar 25 kali 3 itu sebenarnya akar 25 kali akar 3. Akar 25 itu 5 dikali akar 3. Itu ya. Ditambah 3. Ini akar 16 berarti 4 dikali akar 3. Ya. Ini ada penjumlahan, ada perkalian. Kita selesaikan bagian perkalian terlebih dahulu. Jadinya 5 akar 3 ditambah 3 kali 4, 12 akar 3. Ini sukunya sama. Ya. Tinggal kita ubah menjadi 5 tambah 12. Kita menggunakan sifat distribusi. Akar 3. Ya. 5 tambah 12 berapa? 17 akar 3. Ini adalah hasil dari akar 75 tambah 3 akar 48. Itu adalah 17 akar 3. Nomor 12. Akar 80 kurang 3 akar 45 tambah 3 akar 5. Ya. Ini ada kata kuncinya sebenarnya. Kalau soal menyederhanakan seperti ini, kita cukup melihat jawabannya. Ya, untuk pilihan jawaban ini seluruhnya akar 5, akar 5, akar 5, akar 5. Ya, akar 5, akar 5, akar 5, akar 5. Itu sudah berarti yang bentuk akar ini kita ubah menjadi berapa kali 5, kan gitu gampang. Akar 80 itu berapa kali 5 ya? 16 kali 5. Oke. Kurang 3. Akar 45 itu berapa kali 5? 9 kali 5 ditambah 3 akar 5. Nah, seperti tadi ya,
Akar 16 kali 5 itu kan akar 16 kali 5. Akar 16 itu 4. Jadinya 4 akar 5. Dikurangi 3. Akar 9 itu 3. Terus akar 5 ditambah 3 akar 5. Oke. Jadinya 4 akar 5. Ini diselesaikan dulu. Kurang 3 kali 3. 9 akar 5 ditambah 3 akar 5. Ini sukunya sama ya. Pakai sifat distribusi. Jadinya 4. Kemudian kurang 9 tambah 3. Lalu akar 5. Tinggal kita hitung. Yang dalam kurungnya 4 kurang 9. Negatif 5. Negatif 5 tambah 3. Negatif 2 akar 5. Ya. Jadi ini adalah hasil dari akar 80 kurang 3 akar 45 tambah 3 akar 5 adalah negatif 2 akar 5. Ya, kita lanjut soal nomor 13. Nilai dari 5 akar 12 ditambah 4 akar 75. 5 akar 12 ditambah 4 akar 75. Nah, ini coba kita sederhanakan dulu ya. Langkah pertama kita sederhanakan nilai dari akar 12 dan nilai dari akar 75 ya. Oke. Akar 12 itu kita bisa tulis atau bisa kita ubah menjadi akar 4 kali 3. Oke. Nah, akar 4 kali 3 itu sama dengan akar 4 kali akar 3. Nah, nilai dari akar 4 sendiri itu adalah 2. Dikali akar 3, 2 akar 3. Jadi, bentuk paling sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Sehingga pada soalnya kita tinggal menggantikan ya, 5, kemudian akar 12 itu diganti dengan 2 akar 3. Ini adalah bentuk perkalian, jadinya 5 kali 2 akar 3, lalu tambah, kemudian 4. Nah, akar 75 kita hitung, sederhanakan. Akar 75 itu sama dengan akar berapa kali berapa ya? 75 itu sama dengan 25 dikali 3. Nah, akar 25 kali 3 ini bisa kita nyatakan sebagai akar 25 dikali akar 3. Akar 25 itu 5 dikali akar 3, 5 akar 3. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari akar 75. Hingga ini akar 75 diganti dengan 5 kali akar 3. Jadinya 4 kali 5 akar 3. Nah, ini kita selesaikan dulu. 5 kali 2 berapa? 10. 10 kali akar 3, 10 akar 3. Kemudian ditambah 4 kali 5, 20 kali akar 3, 20 akar 3. Ini satu suku, ya, satu suku karena akarnya sama. Ya, sama-sama memiliki akar 3. Kita gunakan sifat distribusi. Kita tuliskan bagian koefisiennya dulu. Kita tulis di sini ada angka 10, kemudian tambah, lalu ada 20. Kemudian jadi akar 3. Selesaikan yang dalam kurung. 10 tambah 20, 3 dikali akar 3. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana atau nilai dari 5 akar 12 ditambah 4 akar 75, yakni 30 akar 3. Maka jawabannya adalah D. Nomor 14. Nilai dari, ya kita tulis dulu soalnya, nilai dari akar 19, kemudian ditambah akar 2, lalu dikali akar 19, dikurangi akar 2. Nah, ini adalah bentuk perkalian apa? Sekawan. Nah, kalau sekawan artinya bentuk ini adalah bentuk yang istimewa. Ingat ya, di pembahasan kita. Jadi kalau perkalian sekawan itu adalah perkalian yang istimewa. Jadi kita mengalihkan cukup suku pertama. Kita kalikan dengan suku pertama. Oke, akar 19 kali akar 19. Itu kita ingat sifat akar A dikali akar A itu sama dengan A. Jadi akar 19 kali akar 19, 19. Lalu kurang, ya ingat perkalian sekawan itu perkalian istimewa cukup
suku pertama kali suku pertama, kemudian kurang, suku kedua kali suku kedua. Akar 2 kali akar 2 masih menggunakan sifat akar A kali akar A itu A. Maka akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Oke? Nah, berarti tinggal kita kurangkan 19 kurang 2 berapa? 17. Ini adalah hasil perkaliannya. Maka jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15. Akar 3 tambah 2, kemudian dikali 4 tambah akar 2, dikali akar 3 kurang 2, dikali 4 kurang akar 2. Nah, ini kita bisa kelompokkan terlebih dahulu nih kelihatan. Ada dua pasang akar sekawan ini ya, dua pasang akar sekawan. Yang pertama adalah pasangan pertama, akar 3 tambah 2, dan akar 3 kurang 2. Lalu yang kedua adalah 4 tambah akar 2 dan 4 kurang akar 2. Nah, yang sekawan itu kita dekatkan untuk memudahkan kita melakukan perkalian. Ya, kita dekatkan terlebih dulu. Akar 3 ditambah 2, ya ini ya. Kemudian dikali, ya. Bisa kita pindahkan. Akar 3 kurang 2, kenapa bisa kita pindahkan? Karena sebenarnya perkalian itu memenuhi atau memuat sifat komutatif. Gitu ya. Nah, komutatif itu berarti bisa tukar tempat. Nah, kalau kita sudah mengambil pasangan yang pertama, sekarang kita ambil pasangan yang kedua nih. Ini sekawan ini. Ya, kita dekatkan. Jadinya 4 tambah akar 2, kemudian dikali 4 kurang akar 2. Nah, ini adalah perkalian dua pasangan akar sekawan. Ya, karena sekawan berarti istimewa. Artinya kita cukup kalikan suku pertama dengan suku pertama, lalu kurang suku kedua kali suku kedua. Nah, kita ambil suku pasangan yang pertama yang berwarna merah ini. Kita kalikan dulu ya, menggunakan aturan perkalian akar sekawan yang istimewa tadi. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Kemudian jangan lupa kurang suku kedua kali suku kedua. 2 kali 2 itu 4 ya. Kita bisa kurung. Lalu sekarang kita ambil perkalian untuk pasangan yang keduanya. Ya, sama-sama sekawan ini. Berarti suku pertama kali suku pertama, ya, 4 kali 4, 16 kurang suku kedua kali suku kedua, akar 2 kali akar 2 itu 2. Oke? Maka yang bagian pertama tinggal 3 kurang 4 kita selesaikan dalam kurung dulu ya. Selesaikan dalam kurung. 3 kurang 4 itu berapa? 3 kurang 4 sendiri adalah negatif 1. Kemudian dikali 16 kurang 2 berapa? Sama dengan 14. Nah, ini baru kita kalikan. Berapa nilai dari negatif 1 kali 14? Itu sama dengan negatif 14. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita ke soal nomor 16. Bentuk sederhana dari 3 per akar 5 adalah ya, 3 per akar 5. Nah, ini ada akar pada bagian penyebut. Ya, ada akar pada bagian penyebut. Berarti kita ingat materi merasionalkan penyebut. Ya, bagaimana kita mengusahakan agar pada bagian penyebut itu tidak boleh memuat akar gitu ya. Maka di sini akar 5 di bagian penyebut kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita menggunakan sifat ini. Ya, akar A kali akar A itu A. Oke. Nah, hasil perkalian dari akar A kali akar A itu tidak memiliki akar. Nah, di sini akar 5 supaya akarnya bisa hilang, maka kita kali dengan akar 5 pada bagian penyebut. Tetapi akibatnya, konsekuensinya di bagian pemilang juga harus kita kalikan dengan akar 5. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu konsep kita adalah ini adalah bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan pecahan. Ya, konsepnya itu apa? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, kita kalikan bagian pembilangnya terlebih dahulu. 3 kali akar 5 itu 3 akar 5. Kemudian per akar 5 kali akar 5. Kita kembali menggunakan sifat ini. Ya, jadinya akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Oke ya. Nah, bentuk ini 3 akar 5 per 5 itu bisa kita nyatakan menjadi 3 per 5 kemudian akar 5.
Oke, maka jawabannya adalah jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Hasil dari akar 15 bagi akar 30. Akar 15 bagi akar 30. Ya, Pak tulis menjadi bentuk pembagian itu menjadi bentuk yang seperti soal ini. Kita bisa mengubah ya, akar 15 per akar 30. Nah, ini seperti apa soal ini kita selesaikan? Ini ada beberapa cara, tetapi Pak akan menggunakan pendekatan, Pak akan menggunakan pendekatan kita menggunakan sifat akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Gitu ya. Sehingga akar 15 per akar 30 ya, itu bisa kita ubah menjadi akar dari 15 per 30. Oke. Nah, ini akan sama dengan kita bisa sederhanakan ternyata 15 dan 30 ini kan bisa disederhanakan. FPB-nya kan 15, kita bagi 15. 15 bagi 15, 1. Ya, kemudian 30 bagi 15, 2. Sama dengan akar 1 per 2. Oke. Nah, bentuk ini kita bisa kembalikan. Kita bisa kembalikan dengan sifat yang ini nih. Ya, akar A per akar B itu sama dengan akar dari A per B. Atau kalau dibalik, kalau begitu akar dari A per B itu sama dengan akar A per akar B. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi akar 1 per akar 2. Oke. Nah, akar 1 sendiri nilainya adalah 1 per akar 2. Oke. Nah, bentuk ini akan sama penyelesaiannya dengan soal nomor 16. Berarti pada bagian penyebut kita hilangkan. Caranya dikalikan dengan akar 2 supaya hilang akarnya ya. Kemudian pada bagian pembilang juga dikali dengan akar 2. Ini tinggal kita kalikan ya, pembilang kali pembilang. 1 kali akar 2 itu adalah akar 2. Per akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Nah, bentuk ini bisa kita ubah. Ingat, akar 2 ini kan sebenarnya 1 kali akar 2 ya, sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi 1 per 2 akar 2. Jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Bentuk sederhana dari 6 per 5 akar 2. 6 per 5 akar 2. Oke. Nah, tujuan kita adalah menghilangkan akar pada bagian penyebut. Nah, akar pada bagian penyebut itulah akar 2. Nah, bagaimana kita menghilangkan akar 2? Nah, berarti kita kalikan bagian penyebut dengan akar 2. Akibatnya bagian pembilang juga dikali dengan akar 2. Oke ya. Jadi tidak usah dikali dengan 5 akar 2, karena tujuan kita sebenarnya menghilangkan akar 2-nya. Boleh nggak dikali 5 akar 2? Boleh, tetapi nanti angkanya menjadi jauh lebih besar. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang. 6 kali akar 2. Itu 6 akar 2. Lalu per 5 kali, ini kan sebenarnya 1 akar 2 gitu ya. Kita kalikan. 5 kali 1, 5. Dikali akar 2 kali akar 2. Itu 2. Nah, setelah itu, ini kan bentuk perkalian. 6 kali akar 2 per 5 kali akar 2. Perkalian ada pembagian. Itu bisa disederhanakan, bisa kita coret. Yang kita coret adalah 6 dengan 2. Oke, 6 dengan 2. Tidak boleh mencoret akar 2 dengan 2. Oke. Nah, ini karena sukunya beda. Ini akar 2, ini 2, itu sukunya beda. Nah, kalau 6 dengan 2 itu sama. Oke, kita bisa coret. Bagi dengan 2 ya. 6 bagi 2 sisa 3. Kemudian 2 bagi 2 sisa 1. Nah, tinggal kita kalikan. 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2 per 5 kali 1, 5. Jadi hasilnya 3 akar 2 per 5. Jawabannya D. Nomor 19. Nilai dari 8 per akar 5 kurang 1. Ya, kita tulis soalnya ya. 8 per akar 5 dikurangi 1. Nah, ini sama dengan apa? Nah, ini untuk soal seperti ini agak beda ya. Agak beda dengan soal nomor 18, 17, dan 16. Kenapa? Karena pada bagian penyebut ini akar tetapi ada pengurangan atau penjumlahan. Akar 5 kurang 1. Ini sama dengan nanti
dengan soal nomor 20 ya. Kita lihat ada bedanya. Di sini ada akar 5 tambah akar 3. Kalau ini 5 kali akar 2. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah cara atau trik kita menghilangkan akar pada bagian penyebut. Nah, ini untuk menghilangkan akar pada bagian penyebut, itu kita kali dengan akar sekawannya, ya. Jadi kalau misalnya muncul di bagian akar itu ada pengurangan atau penjumlahan seperti soal nomor 19 dan 20, maka wajib atau cenderung kita menggunakan dengan perkalian akar sekawan. Tinggal sekawan dari akar 5 kurang 1 itu berapa? Ya akar 5 ditambah 1. Akibatnya pada bagian pembilang juga sama, dikali akar 5 ditambah 1. Ya. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan pembilang kali penyebut. Oke, pembilangnya 8 kali akar 5 tambah 1, 8 kali akar 5 tambah 1, kemudian per, nah di penyebut ini adalah perkalian sekawan. Maka istimewa, cukup suku pertama kali suku pertama, akar 5 kali akar 5, itu 5, kemudian dikurang suku kedua kali suku kedua, 1 kali 1, itu 1. Nah, sampai di langkah ini, bagian pembilang itu kan sebenarnya kita bisa melakukan perkalian pelangi. Tetapi saran Pak Frans, ini kita boleh berhenti dulu, artinya tidak usah kita melakukan perkalian pelangi, karena kelihatan di bagian penyebut 5 kurang 1 kan 4. 4 itu nanti bisa kita sederhanakan dengan 8. Gitu ya. Kapan kita mengalihkan ini? Ya, mengalihkan menggunakan sifat distribusi kalau antara yang bagian pembilang dan hasil dari penyebut itu tidak bisa disederhanakan. Itu silakan ya kalau kita mau kalikan. Kalau bentuk seperti ini ditahan dulu ya, kita tahan dulu. Bagian pembilang itu tetap 8, kemudian dikali akar 5 ditambah 1, kemudian dibagi 5 kurang 1 itu 4. Nah, kan kelihatan 8 dan 4 itu kan bisa dikecilkan. Bagi 4 ya. 8 bagi 4 sisa 2, kemudian 4 bagi 4 sisa 1. Nah, maka hasilnya jadi seperti ini. 2 kali akar 5 tambah 1, gitu ya. Nah, ternyata hasilnya di sini itu dia menghendaki kita untuk melakukan perkalian pelangi ya, kita kalikan. 2 kali akar 5 itu 2 akar 5. Kemudian ditambah 2 kali 1 itu 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 5 tambah 2. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 20. Bentuk yang senilai dengan akar 3 kemudian dibagi akar 5 tambah akar 3. Oke. Nah, ini dikali dengan akar sekawan. Oke ya. Karena di bagian penjumlahan itu akarnya ada yang dalam bentuk penjumlahan. Maka kita kali sekawan. Sekawan dari akar 5 tambah akar 3. Itu akar 5 dikurangi akar 3. Penyebutnya sama dong. Jadinya akar 5 kurang akar 3. Setelah itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Akar 3 dikali akar 5 kurang akar 3. Lalu dibagi, kan gitu ya. Nah, ini adalah perkalian sekawan, jadi istimewa. Suku pertama kali suku pertama ya, suku pertama kali suku pertama, akar 5 kali akar 5, itu adalah 5. Lalu kurang, suku kedua kali suku kedua, akar 3 kali akar 3, itu 3. Oke, nah sekarang kita putuskan, apakah yang bagian pembilang, apakah kita kali pelangi, atau tunggu. Nah, kita lihat bagian penyebut. Bagian penyebut ini kan 5 kurang 3, 2. Tidak bisa dicoret dengan akar 3. Ya, sudah. Kalau begitu, pada bagian pembilang kita bisa kali pelangi ya. Kali pelangi. Akar 3 kali akar 5. Itu akar 15. Kemudian kurang, ya, kurang. Akar 3 kali akar 3. Itu 3. Lalu per 5 kurang 3. 2. Jadi hasilnya adalah akar 15 kurang 3 per 2. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal urean. Nyatakan dalam bentuk paling sederhana. A.
3 pangkat 6 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat negatif 5. Oke, kita selesaikan satu-satu. Nomor 1A. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat negatif 5. Ini basisnya sama ya, basisnya sama. Nah, karena basisnya sama, maka berlaku sifat perkalian bentuk pangkat. Ingat sifatnya? A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke? Dari 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat negatif 5 bisa kita nyatakan menjadi 3 pangkat 6 tambah 7 ya, bisa kita nyatakan menjadi 3 pangkat 6 tambah 7 kan gitu ya. Terus tambah negatif 5. Oke. Nah, ini sama dengan 3 pangkat berapa? Ini ada tanda berurutan di sini ya. Ya. Positif kali negatif, itu negatif. Maka jadinya 3 pangkat 6 tambah 7 kurang 5. Ini ada tambah, ada kurang. Ya, tambah, ada kurang. Maka ini sama kuat ya. Jadi bisa kita 6 tambah 7 hasilnya kurangi 5. Atau bisa 7 kurang 5 terlebih dulu, hasilnya baru ditambah 6. Kan gitu ya. Nah, ya wes kita pilih dulu. Kita pilih misalnya 7 kurang 5 dulu. 7 kurang 5 berapa? 7 kurang 5, 2. Ya kan? Tinggal 2 tambah 6, 8. Jadi hasilnya 3 pangkat 8. Oke, lanjut ke soal nomor B. Oke, soal nomor B. A pangkat 2 kali A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 kali A pangkat negatif 2. Nah, ini sebenarnya perkalian dan pembagian ya, kebetulan basisnya sama. Jadi bisa kita langsung mengerjakan perkalian dan pembagian sekaligus ya, bisa dikerjakan sekaligus atau kita kerja bertahap. Misalnya kita selesaikan bagian pembilang dulu, lalu penyebut, setelah itu baru kita menggunakan sifat bagi. Boleh seperti itu ya. Oke, misalnya kita menyelesaikan bagian pembilang dulu. Ini kali, jadinya pangkatnya dijumlahkan ya, masih menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N. Jadinya A pangkat 2 tambah 5 gitu ya. Dibagi A pangkat 3 tambah negatif 2. Maka sama dengan A pangkat 2 tambah 5 itu 7. Kemudian dibagi A pangkat 3 tambah negatif 2. Ini positif kali negatif, negatif. 3 kurang 2, 1. Jadi A pangkat 1. Ya, atau A saja. Nah, ini pembagian dengan basis sama. Jadinya A pangkat 7 karena bagi, ya ingat sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi A pangkat 7 bagi A pangkat 1 jadinya A pangkat 7 kurang 1. Akan sama dengan A pangkat. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan A dan pertanyaan B. Lanjut, soal nomor 2. Tentukan hasil dari operasi bentuk pangkat berikut. 3 pangkat negatif 2 tambah 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 2 tambah 3 pangkat negatif 1. Ini adalah bentuk pangkat negatif. Berarti kita ingat sifat pangkat negatif. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Gitu ya. Sehingga 3 pangkat negatif 2 bisa kita ubah jadi 1 per 3 pangkat 2. Ditambah 3 pangkat negatif 1, 1 per 3 pangkat 1, gitu ya. Akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2, itu 3 kali 3, 9. Ditambah 1 per 3 pangkat 1, ya 3. Ya. Nah, setelah itu kita bisa, ini penjumlahan pecahan. Berarti syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Nah, tinggal kita lihat. KPK-nya adalah 9. Ya. Tinggal 9 bagi 9. 1 kali 1, 1. Ditambah 9 bagi 3, 3 kali 1, 3. Maka hasilnya adalah 1 tambah 3, 4 per 9. Ini adalah bentuk atau hasil dari 3 pangkat negatif 2 tambah 3 pangkat negatif 1. Oke, ke soal nomor 3.
Sederhanakan bentuk akar 3 akar 18. 3 akar 18 kurang 8 akar 2 ditambah akar 50. Nah, kita cari dulu bentuk paling sederhana dari akar 18 dan akar 50. Oke, kita hitung. Akar 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2 ya. Ini kita langsung saja. Ini harusnya kan akar 9 kali akar 2 kan gitu ya. Jadinya akar 9 itu 3 kali akar 2, 3 akar 2. Jadi itu nilai dari akar 18. Sehingga di sini kita bisa menuliskan kembali 3 akar 18 diganti dengan 3 akar 2. Jadinya 3 kali 3 akar 2 dikurangi 8 akar 2, sudah sederhana. Kemudian ditambah akar 50. Akar 50 itu sama dengan akar 25 dikali 2. Ini akan sama dengan akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu adalah 5 dikali akar 2, 5 akar 2. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 50, sehingga ini diganti dengan 5 akar 2. Nah, ini masih ada bentuk perkalian, kita selesaikan dulu. 3 kali 3, 9 kali akar 2, berarti 9 akar 2, terus kurang 8 akar 2, kemudian tambah 5 akar 2. Sukunya sama, akar 2, akar 2, akar 2. Gunakan sifat distribusi. 9 kurang 8 tambah 5. Akar 2. Selesaikan dalam kurung. 9 kurang 8, 1 tambah 5, 6. Jadinya 6 akar 2. Soal nomor 4. Rasionalkan penyebut. 6 per 4 kurang 3 akar 2. 6 per 4 kurang 3 akar 2. Maka konsepnya ini adalah kali dengan akar sekawan. Maka bagian penyebut kita kali dari sekawan. Kali dengan akar sekawan dari 4 kurang 3 akar 2. Sekawannya adalah 4 tambah 3 akar 2. Akibatnya di bagian pembilang juga kita kali dengan 4 tambah 3 akar 2. Perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, per penyebut kali penyebut. Untuk bagian pembilang jadinya 6 dikali 4 tambah 3 akar 2. Lalu untuk bagian penyebut, ini karena perkalian sekawan, berarti perkalian yang istimewa. Oke, artinya apa? Suku pertama kali suku pertama, 4 kali 4, 16, kurang suku kedua kali suku kedua. Hati-hati untuk suku keduanya ya. Hati-hati untuk suku kedua. 3 kali 3, itu 9, kemudian dikali, akar 2 kali akar 2, itu adalah 2. Gitu ya. Nah, setelah itu bagian yang pembilangnya kita tahan dulu ya, jangan dilakukan perkalian pelangi. Kita tahan. 6 dikali 4 tambah 3 akar 2 dibagi ya, 16 kurang 9 kali 2 berapa? 9 kali 2 18. Jadinya 16 kurang 18 itu adalah negatif 2 ya. Nah, ternyata 6 bisa dibagi negatif 2 ya kan? Ya, kita bagi negatif 2. 6 bagi negatif 2 itu adalah negatif 3. Kemudian negatif 2 bagi negatif 2, 1. Maka yang sisanya adalah di bagian pembilang. Sisanya adalah negatif 3 dikali 4 tambah 3 akar 2. Nah, untuk kalau soal urean, begitu sampai di langkah ini boleh berhenti, tidak usah dilanjutkan ya. Kalau sampai di langkah ini benar. Atau boleh nggak kalau kita kali pelangi? Boleh. Atau boleh dikali pelangi negatif 3 kali 4, negatif 12, kemudian negatif 3 kali 3 akar 2, negatif 9 akar 2. Jadi untuk soal urean boleh seperti langkah yang pertama ini atau berhenti di langkah yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Tentukan keliling sebuah persegi yang memiliki sisi 2 per akar 5 tambah 2. Keliling sebuah persegi, ya ditanya keliling persegi. Apa rumus dari keliling persegi? Ya, rumus dari keliling persegi adalah 4 kali sisi. Oke, tinggal kita gantikan 4 kali. Sisinya adalah ya, sisinya adalah 2 per akar 5 tambah 2. Oke. Nah, ini konsepnya
adalah perkalian pecahan. Ingat, 4 ini sebenarnya 4/1. Jadi, kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, gitu ya. 4 kali 2 adalah 8 per 1 kali akar 5 tambah 2, ya tetap akar 5 tambah 2. Oke, nah jadi kita tinggal merasionalkan bentuk ini. 8 per akar 5 tambah 2, rasionalkan berarti kita kali dengan akar sekawan dari akar 5 tambah 2, yaitu akar 5 kurang 2. Akibatnya di bagian pembilang juga dikali akar 5 kurang 2. Oke. Perkalian pecahan, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Kita kalikan bagian pembilang. 8 dikali akar 5 kurang 2. Bagian penyebut, perkalian sekawan istimewa. Suku pertama kali suku pertama. Akar 5 kali akar 5. Itu adalah 5. Kurang. Gitu ya. 2 kali 2. 4. Oke. Jadinya 8 akar 5 kurang 2 per 5 kurang 4, 1 ya. 5 kurang 4, 1 ya. Berarti penyebutnya satunya tidak usah ditulis di bagian penyebut. Jadi boleh sampai di sini. Oh, jadi keliling perseginya itu bisa 8 kali akar 5 kurang 2 cm. Atau kita bisa kali pelangi. 8 kali akar 5. 8 akar 5. Kemudian dikurangi 8 kali 2, 16 cm. Jadi nanti kalau soal semacam ini keluar di PTS atau untuk soal-soal yang lain, kalau tipikal soalnya adalah urean, ya boleh sampai di langkah yang pertama atau di langkah yang kedua. Oke, Pak Kira cukup untuk pembahasan soal simulasi PTS. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kita dalam menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapi PTS. Ya, semoga sukses dalam PTS Matematika, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati.